Kerja Nasional tahun 2023. Kamis, 26 Januari 2023. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Masing-masing ketua regu menyiapkan pasukan. Siap, siap. Siap, siap, siap. Pasukan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan pasukan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Lapor memperingati bulan K3 Nasional tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan oleh Komandan Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Selamat pagi. Menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para direksi PT GSPL Desa Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Mangga Barat, beserta para karyawan yang saya hormati, beserta apel dan upacara ketiga dalam kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan Liga Nasional dan pernyataan dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tahun 2023. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ketua Komisi 9 DPR RI, Gubernur seluruh Indonesia, para pejabat tinggi, media dan pratama di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, para pejabat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, para pemimpin asosiasi pengusaha tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, para pemimpin serikat pekerja, buruh tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, para pimpinan perusahaan dan pekerja di seluruh Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, para peserta upacara dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan ridho-Nya dimulai pada hari ini 12 Januari 2023 sampai 12 Februari 2023 kita memperingati Bulan K3 Nasional. Peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2023 mengusung tema terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan kita akan pentingnya K3 guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi dan produktif. Saudara-saudara yang berbahagia, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik. Karena seringkali luput dalam benak kita bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik dapat menghindarkan kita dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang pada akhirnya akan berhentinya pekerjaan lain. Untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, maka diharapkan dapat memenuhi 3 kondisi, yaitu A, tersedia bagi semua orang pada usia produktif tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik serta tanpa hambatan gender. B, semua pekerja terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi normal. C, semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan. Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan, sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah Indonesia mendukung
dan berperan aktif dalam dimasukkannya K3 pada kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak dasar International Labour Organization di tempat kerja yang telah disahkan menjadi resolusi dalam sidang ketenagakerjaan internasional ke-110 di Jenewa pada Juni 2022. Karena Indonesia mengakui bahwa K3 merupakan